Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Zulkadrin ME selaku dosen pengampu pada mata kuliah Logika Dasar serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Nur Aisyah, selaku moderator dan juga pemateri. Lalu Asmiranti Ansar selaku pemateri. Dan Siti Aisyah Wayuni sebagai pemateri. Baik, diskusi kita pada hari ini akan membahas tentang macam-macam penalaran logika induktif. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali diskusi kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemateri pertama akan disampaikan oleh Asmiranti Ansar. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan pengertian silogisme induktif. Logika induktif adalah cara kerja ilmu pengetahuan yang bertolak dari jumlah proposisi tunggal atau partikular tertentu untuk menarik kesimpulan umum tertentu. Atas dasar fakta dirumuskan kesimpulan umum generis. Fakta yang memperlihatkan kesamaan kesimpulan umum harus bisa dianggap sementara. Ciri dasar penalaran induktif selalu tidak lengkap. Penalaran induktif tidak dinilai sebagai valid, tapi berdasarkan probabilitas atau kemungkinan. Penalaran induktif juga merupakan suatu logika bersifat umum dengan memecahkan kasus individual. Premis argumen induktif, entah berapapun jumlahnya, tidak menjamin kepastian penyimpulan induktif. Karena dari data, fakta atau proposisi singular yang terbatas tidak bisa dipastikan bahwa kebenaran menyimpulkan induktif bersifat universal. Maka kebenaran penyimpulan induktif hanya sampai pada kemungkinan atau probabilitas semata. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. B. Macam-macam silogisme induktif. Yang pertama ada generalisasi induktif, adalah proses penalaran berdasarkan pengamatan atas gejala dengan sifat tertentu untuk menarik kesimpulan tentang semua. Dalam artian, generalisasi ini di mana dia mengambil kesimpulan dari sebagian fenomena yang belum diselidiki, bertolak dari fenomena khusus menuju kesimpulan umum. Yang kedua, analogi induktif. Terjadi apabila selalu memperhatikan kesamaan. Proses penalaran untuk menarik kesimpulan tentang kebenaran suatu gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus yang lain yang mempunyai sifat esensial yang sama. Baik, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Siti Aisyah Wayuni. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membacakan contoh silogisme induktif. Logika induktif adalah sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi. Logika ini sering disebut juga logika material, yaitu berusaha menemukan prinsip-prinsip penalaran yang bergantung kesesuaiannya dengan kenyataan. Oleh karena itu, kesimpulannya hanyalah kebolehjadian. Dalam arti, selama kesimpulannya itu tidak ada bukti yang menyangkal, maka kesimpulannya itu benar dan tidak dapat dikatakan pasti. Misal sebagai contoh, emas adalah logam, besi adalah logam, perak adalah logam. Emas, besi, dan perak dipanaskan memuai, maka logam dipanaskan memuai. Analogi contoh dari logika induktif yaitu ada analogi induktif,
Yang pertama itu ada mangga 1, kuning, besar, matang, ternyata manis. Mangga 2, kuning, besar, matang, ternyata manis. Mangga 3, kuning, besar, matang, ternyata manis. Maka mangga 4, kuning, besar, matang, kesimpulannya tentu manis juga. Adapun contoh dari generalisasi induktif, jika dibakar, botol minum akan meleleh. Jika dibakar, sedotan pun akan meleleh. Jika ember pun dibakar, akan meleleh. Jadi, jika benda plastik dibakar, akan meleleh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Baik, kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, induktif sebagai penalaran metode ilmiah bukan tanpa kekurangan. Karena itu, tugas kita adalah mencoba identifikasi apa kelebihan dan kekurangan metode ilmiah ini. Tujuannya adalah untuk mendapatkan metode penalaran ilmiah yang menghendaki pembuktian kebenaran secara terpadu antara kebenaran rasional dan kebenaran faktual. Menggabungkan penalaran deduktif dan induktif dengan menggunakan hipotesis sebagai jembatan penghubungnya, sehingga dari sini diharapkan dapat melahirkan alur penalaran ilmiah yang baik dan benar. Baik, selanjutnya yaitu kita tutup diskusi kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Dan mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.